Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran, yaitu pada pelajaran tematik tema 9 dengan tema Kayanya Negeriku di subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang materi lingkungan alam dan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Apa kabar anak-anak soleh-soleh hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa harus tetap semangat untuk belajar. Baiklah, anak-anak pintar hari ini, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja masuk pada materi, yaitu lingkungan alam dan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Lingkungan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan memengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hidup dan mencari makan, sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Berdasarkan materi lingkungannya, terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan biotik atau benda tidak hidup. Lingkungan biotik terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, lingkungan abiotik, yaitu benda tidak hidup. Lingkungan abiotik meliputi tanah, batu, udara, dan air. Berdasarkan keberadaannya, lingkungan dibagi menjadi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Di kota, lingkungan yang sering dijumpai berupa lingkungan buatan. Di desa, lingkungan yang paling banyak adalah lingkungan alam. Lingkungan alam terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan daratan dan lingkungan perairan. Lingkungan daratan meliputi gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan lembah. Sedangkan pada lingkungan perairan meliputi sungai, danau, rawa, dan laut. Manfaat lingkungan alam. Yang pertama, gunung dan pegunungan. Tumbuhan di pegunungan dapat menyerap atau menyimpan air hujan sehingga berguna untuk mencegah terjadinya erosi. Yang kedua, bukit. Bukit dimanfaatkan untuk berladang atau berkebun oleh para petani. Tanaman yang tumbuh biasanya alang-alang, teh, sayur mayur, dan palawija. Yang ketiga, hutan. Sebagai paru-paru dunia, penyimpan cadangan air, penyedia kayu untuk berbagai keperluan, tempat hidup flora dan fauna, dan tempat riset dan pendidikan. Sungai, untuk sarana irigasi, untuk sarana transportasi, sebagai tempat hidup berbagai macam ikan, untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan memandikan ternak. Manfaat lingkungan alam selanjutnya adalah danau. Danau bermanfaat untuk tempat penampungan air, budidaya ikan air tawar, tempat wisata, irigasi atau perairan sawah, dan sarana olahraga. Danau-danau yang ada di Indonesia diantaranya sebagai berikut.
Danau Singkarak di Sumatera Barat, Danau Meninjau di Sumatera Barat, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Batur di Bali, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Towuti di Sulawesi Selatan. Laut mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Di dalam laut terdapat kekayaan alam seperti ikan, minyak bumi, dan gas. Laut juga dimanfaatkan untuk transportasi dan olahraga air. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam. Ada yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Keadaan geografis Indonesia yang beragam memiliki pengaruh terhadap mata pencaharian penduduknya. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi akan memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di dekat pantai. Kegiatan ekonomi tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Manusia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan akan memiliki mata pencaharian mulai dari pekerjaan di bidang industri sampai di bidang jasa. Penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi dan pegunungan akan bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang hasil pertanian. Pertanian yang dihasilkan seperti teh dan sayuran. Penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah memiliki mata pencaharian sebagai petani, tetapi dengan hasil pertanian yang berbeda. Yang dihasilkan adalah padi, jagung, bawang merah. Penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pembuat garam, dan pemandu wisata pantai. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak soleh-solehah hari ini. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan memakai masker. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.